Teman-teman, isu Taufik Hidayat belum juga kunjung usai. Kali ini kadernya Bu Megawati, orang dekatnya Kang Deddy Mulyadi termasuk ya, Ibu Rike Diah Pitaloka, memberikan kritik keras kepada Komnas Perempuan karena dianggap ucapan dari Komnas Perempuan ini, terlepas dari standar apa yang dia pakai, itu tidak menunjukkan sebagai makhluk yang bermoral atau sedikit menunjukkan etik atau makhluk etik. Kita kan sebagai manusia adalah makhluk etik. Tetapi ketika disampaikan dan ada pernyataan bahwa seolah-olah Taufik ini dibela dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Taufik ini belum termasuk daripada standar nasional untuk dikatakan sebagai tindakan penyiksaan. Luar biasa. Coba kita lihat dulu beberapa hal menarik yang disampaikan Ibu Rike Diah Pitaloka di sini, teman-teman ya. Kita akan sama lihat di sini. Silakan. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka mengecam keras kejahatan sadis yang dialami oleh Yovita Trirezeki, ITR di Bandung dan mendesak pelaku dijerat dengan hukuman maksimal. Rike menilai tindakan yang merampas kemerdekaan dan martabat korban selama bertahun-tahun adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime dan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat. Pernyataan Rike ini menjadi sorotan publik di tengah ramainya tanggapan masyarakat terkait kasus tersebut. Keresahan publik muncul setelah pihak Komnas Perempuan menyatakan bahwa secara definisi pada Konvensi Anti-Penyiksaan PBB, kasus penganiayaan dan penyekapan YTR belum memenuhi kriteria penyiksaan standar PBB. Meskipun mereka mendesak pelaku dihukum maksimal atas kekerasan ekstrem berbasis gender, penilaian Komnas Perempuan ini memicu pertanyaan dan kritik dari publik yang menganggap lembaga tersebut kurang peka terhadap penderitaan korban. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya ke tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menyikapi perkembangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG ekstrim oleh pelaku yang bernama Taufik Hidayat terhadap korban perempuan dalam relasi personal. Izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Kasus ini terindikasi merupakan manifestasi intimate femicide nyata berupa perampasan kemerdekaan, yaitu penyekapan bertahun-tahun, penganiayaan fisik sadis berulang hingga disabilitas permanen, dan kekerasan seksual berat dengan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa. Indonesia secara khusus, izinkan saya menyoroti pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Saudari Sondang Friska Simanjuntak 26 Juni 2026 di peringatan Hari Anti Penyiksaan di kantor Ombudsman. Jika benar pernyataannya, maka argumentasi yang dilandaskan pada penggunaan kerangka Konvensi Anti Penyiksaan atau Convention Against Torture, disingkat CAT, telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 5 1998 dalam mendesak penanganan kasus Taufik Hidayat, maka saya menilai jika benar diucapkan, argumentasi tersebut rasanya kurang tepat secara doktrin hukum material, karena pasal 1 CAT menetapkan syarat mutlak bahwa tindakan penyiksaan atau tortur yang dimaksud harus dilakukan oleh atau atas persetujuan pejabat publik atau aparat negara, yaitu state actor. Dan terindikasi jika benar diucapkan oleh komisioner, ada pemaksaan CAT pada pelaku warga sipil atau non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, yang justru terindikasi dapat menciptakan blunder fatal
Pernyataan tersebut dapat membuka celah hukum atau loophole yang justru akan menguntungkan pelaku dan dakwaan di pengadilan karena akibat salah menerapkan hukum internasional. Izinkan saya menyampaikan analisis hukum bahwa kasus kejahatan Taufik Hidayat sudah semestinya dibingkai secara presisi menggunakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau CEDAW yang telah diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 7 1984 yang mengikat aktor non-negara, dalam hal ini Taufik Hidayat, non-state actor. Indonesia, CEDAW merupakan roh hukum yang telah menjelma menjadi hukum positif nasional, yakni catat sebagai konsideran utama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan telah diadopsi gender substantif dalam Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap dan mendukung aparat penegak hukum menerapkan struktur dakwaan kumulatif berlapis. Dakwaan ke-1 setidaknya primer adalah pasal 468 ayat 1 KUHP baru tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Unsurnya terindikasi tepat, terencana, terpenuhi karena pelaku sadar dan sistematis menyiksa korban. Dakwaan kedua adalah pasal 446 ayat 2 KUHP baru tentang penyekapan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara dakwaan ketiga adalah pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf E dan H Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual fisik berat dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas. Nah, Indonesia dalam kesempatan ini izin saya merekomendasikan sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Mendakwakan pelaku sipil dengan instrumen hukum untuk aparat negara sangat berbahaya bagi kepastian hukum korban. Oleh karena itu, saya mendesak Komisioner Komnas Perempuan, khususnya Saudari Sondang Friska Simanjuntak, jika benar menyatakan demikian, maka beserta jajaran Komnas Perempuan untuk segera melakukan reposisi narasi hukum secara total ke dalam kerangka kerja Konvensi CEDAW demi menjaga presisi dokumen akademik dan rekomendasi kelembagaan Komnas Perempuan. Kedua, saya mendesak tuntutan hukum maksimal melalui dakwaan berlapis, mendesak dan mendukung kepolisian dan jaksa penuntut umum menerapkan formulasi dakwaan berlapis secara progresif, mengkombinasikan Undang-Undang KUHP baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia penegakan hukum wajib berfokus pada pemulihan hak korban, termasuk memperjuangkan hak restitusi finansial dan medis dari seluruh aset kekayaan milik pelaku Taufik Hidayat. Ketiga, saya mendesak tutup rapat pintu restoratif justice, menolak keras segala bentuk upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan, mengingat derajat kekerasan dalam kasus ini terindikasi masuk kategori ekstrim dan mematikan. Indonesia, kita beri dukungan pada aparat penegak hukum untuk tidak berkompromi demi keadilan publik dan pelindungan hak asasi perempuan secara utuh. Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saatnya gunakan alas hukum internasional secara bijak dan presisi, disampaikan dengan bijak juga, dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Terus kawal kasus ini, Taufik siaku aing diberi sia maneh. Terus kawal, salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa era ngomong lagi nyebut Komnas Perempuan tapi tapi siga kitu patut Komnas Perempuan cenah. Bu, ibu damang ibu. Bisa-bisa ngomong siga kieu. Kasus penganiayaan pacar Taufik Hidayat, korban Taufik Hidayat. Teu disebut kategori penganiayaan. Ari ibu damang, Bu. Hah? Ibu tuang naon aing mah eta sebelum ngomong bisa aya lieuran kitu. Kade aing mah weur gadung ibu teh.
Nges apa, nges buku, nges katingali buktina, nges aya, kok bisa sebegitu. Bahkan si Dajjal Taufik Hidayat lagi kan nges jadi tersangka. Bu, aduh bu, aing masa era ngomong lagi Komnas Perlindungan Perempuan cina. Nah, sebegitu patut Komnas teh. Jodohin aja sama Topik. Cocok juga kayaknya Komnas Perempuan dijodohin sama Topik. Biar dia tahu rasanya disekap 3 tahun sama disiksa. Aduh, Komnas Perempuan, Komnas Perempuan. Gedanda. Nah, gitu dong, Ibu Sonto Dedang alias Bu Sondang dari Komnas Perempuan. Ya kan, Komnas Perempuan lagi disorot nih. Ya kan, lagi banyak tugas. Benar, klarifikasi itu adalah jalan yang terbaik. Kemarin kan soalnya lagi, sampai sekarang mungkin lagi sibuk ya kan, atas perlindungan yang diminta dari Miss K to the Week, ya kan. Nah sekarang juga ini, yang lebih nasional lagi, ya kan. Jadi janganlah bilang masalah penyiksaan yang dilayangkan, dilancarkan oleh si pelaku ini ya, tersangka Mr. T. Abu Gosok terhadap Mbak Y, dibilang belum memenuhi standar, nggak ada. Lebih dari standar Dajjal, ya kami ngerti lah, pokoknya Komnas Perempuan lagi banyak laporan-laporan Dajjal ya, terutama yang kasus lagi up lah gitu. Ya tapi fokus ya Bu, ingat, ini menjadi jalan terakhir para perempuan mencari perlindungan ya. Komnas Perempuan, Komnas Anak tuh perlu banget dijaga, kinerjanya benar-benar harus maksimal. Thank you, udah meminta maaf. Get. Ketua Komnas Perempuan yang bernama Bu Sondang. Jadi Sondang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat warga netizen kita dikarenakan dia menyatakan kasus yang dialami oleh Yuvita Tri Rezeki bukan termasuk kasus penyiksaan. Nah ini sangat bertolak belakang dengan yang kita lihat selama ini. Kita sebagai warga yang awam saja sudah melihat jelas bahwa itu adalah suatu kasus yang melanggar HAM. Bahkan ini Ibu Sondang, Ketua HAM saja, Ketua Komisi yang melindungi perempuan, kok dia malah tega menyatakan ini bukan kategori ya, bukan kategori penyiksaan kalau menurut Sondang. Akhirnya banyak yang akan bicara, baik itu dari Ketua Wartawan se-Indonesia maupun dari Bapak Hotman Paris, seorang pengacara terkenal yang sedang berada di Singapura sekarang. Pak Hotman Paris mengklarifikasi langsung, menyatakan dia sangat geram terhadap seorang yang melindungi aturan itu, kewajiban Sondang lah melindungi para perempuan. Bahkan Pak Hotman Paris menyinggung dia mendapatkan gaji dari kita semua, dari kita yang membayar pajak untuk menggaji seorang yang bernama Sondang. Sondang ini adalah seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Bahkan dia sendiri kenapa tidak menyatakan kategorinya bukan termasuk suatu yang berat. Menurut dia ini bukan. Jadi Hotman Paris menyatakan, bagaimana seandainya yang diderita oleh Yuvita diderita juga oleh Sondang, yaitu kepalanya yang belatungan, kita lihat sendiri hidung bengkok, bibir sumbing, matanya hilang ya. Jadi ini bahkan kakinya lumpuh tak berjalan. Jadi menurutnya karena dia ini hanya menggunakan ilmu teori, ilmu di atas meja yang digunakannya, bukan mata hatinya, bukan menggunakan ilmu untuk suatu membantu rakyat ya. Nah baru kali ini dia dicerca orang. Selama ini memang dia adalah perlindungan wanita, perlindungan perempuan, menyatakan sudah berbagai orang dibantunya, dilindungi. Nah mengapa kasus Yuvita ini malah dinyatakan bukan termasuk kategori suatu penyiksaan? Ini yang sangat disayangkan. Bahkan Hotman Paris saja sampai geram. Menurutnya Hotman Paris berkata, kita menggaji dia itu digaji dari gaji kita orang yang membayar pajak ini. Kalau menurut Hotman Paris, saking dianya udah marah besar. Saya meminta kepada DPR, menurut Hotman Paris, ini perkataan Pak Hotman Paris dari Singapura, dia menyatakan, saya meminta kepada DPR hari Senin nanti panggil ini orang, panggil ini ketua ini. Untuk apa dia menjadi ketua Komnas kalau dia tidak memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan? Mau diapakan lagi? Perempuan sudah jelas-jelas seperti Yuvita ini, sudah kita lihat semua yang dia derita, kenapa malah belum dikategorikan sebagai yang dikatakannya tadi? Jadi yang mau dilindunginya yang bagaimana? Menunggu dia sudah di alam kubur, menunggu si korban masuk dalam tanah dulu baru dipertahankan. Nah ini gimana ini? Jangan cuma dalam teori saja, lihat kenyataannya, lihat faktanya ya Bu ya. Kami sebagai orang awam aja ini sudah dikatakan kategori yang sangat berat. Jadi kalau menurut
Ibu Sondang tidak bisa dikatakan sebagai kategori tersebut, bagaimana ini hukum kita? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan? Kalau sudah jelas-jelas dia sudah mengalami hal sedemikian, malah belum dikatakan sebagai kategori yang memenuhi syarat untuk dilindungi, belum dikatakan sebagai penyiksaan menurut daripada PBB. Ini bagaimana ini? Sudah terserahlah, kita sekarang ingin melihat kenyataan yang jelas. Yang pastinya Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyatakan tolong bantu segera si Yovita ini karena kasus Yovita sangat menderita. Dan juga Bapak dari Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan uang 250 juta serta pengobatan gratis. Dari Jawa Barat sudah mengakui bahwa ini adalah suatu penderitaan yang berlangsung lama selama 3 tahun disekap. Ini malah ibu yang seharusnya melindungi perempuan ya, malah menyatakan demikian. Kita nanti dengar klarifikasi terbarunya. Yang pastinya ini dia menyatakan di Antara ya, di media Antara dia menyatakan bahwa itu belum termasuk yang namanya berat. Ada yang lucu nih. Jadi Komnas Perempuan bilang kalau kasus penyekapan yang di Bandung belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan menurut standar PBB. Awal gue baca jujur geram banget men. Tapi pas gue baca isi beritanya, jadi intinya tuh Komnas Perempuan sedang menyelidiki lebih dalam tentang kejahatan yang dilakukan sama pelaku. Jadi mereka ini ingin kasih pasal berlapis ke pelaku, nggak cuma penyiksaan aja. Itu kalau gue baca dari berita. Mungkin nanti Komnas Perempuan dapat KS yang dialami sama korban atau kasus-kasus lainnya. Jadi gue harap di sini lu pada tenang dulu dan semoga aja Komnas Perempuan bisa memberikan hukuman atau menemukan pasal yang berlapis ke pelaku biar pelaku itu bisa mendapatkan hukuman yang berat banget karena ini udah tai banget nih si Taifuk. Dalam kasus Yovita yang katanya disekap oleh pacarnya selama 3 tahun yang terjadi di Bandung, ya banyak pejabat-pejabat yang pansos dalam kasus ini. Ya mereka berbondong-bondong memberikan bantuan, datang membezuk. Sedangkan ya di luar sana banyak masyarakat, anak yatim, janda-janda yang juga butuh bantuan yang tidak bisa makan. Ya, harusnya si pejabat-pejabat ini pakai nalar logikanya sebelum melihat atau membantu satu kasus. Ya. Tuh, banyak tuh di luar sana janda-janda, anak yatim yang butuh bantuan. Jangan hanya pansos dalam kasus-kasus yang viral. Ini khusus buat pejabat-pejabat. Ya. Lalu dalam kasus ini, awalnya Nyai pikir si Yovita ini diculik oleh laki-laki yang dia nggak kenal atau mantan pacarnya lah atau siapa. Lalu dia dilakukan penyekapan selama 3 tahun. Tapi faktanya tidak. Ternyata dia dengan sadar hidup bersama kan dengan si laki-laki ini atas dasar suka sama suka. Jadi ini tidak bisa dikatakan penyekapan. Ya. Penyekapan itu, bahasa penyekapan itu bermula dari adanya penculikan, laporan penculikan oleh keluarga, ya. Lalu diadakan penyekapan oleh si pelaku. Baru ada bahasa penyekapan. Ya jadi kalau kita mau menetapkan sebuah kata, kosakata itu harus dilihat dulu kronologinya. Harus cerdas. Ya. Sebagai wanitanya bukan tidak empati dengan kasus Yovita, Nyai kasihan sama Yovita. Tapi sebagai orang yang berlogika hukum, kita juga harus cerdas menyikapi kasus ini. Ya. Jadi dalam kasus ini yang Nyai pelajari, dari awal kan mereka sudah kenalan pacaran, lalu hidup bersama, tinggal bersama. Tiba-tiba si laki-laki ini melakukan KDRT, pemukulan, kekerasan. Harusnya dari awal Yovita ini udah meninggalkan dong si laki-laki ini. Kenapa dia bertahan 3 tahun tinggal bersama laki-laki ini? Ya, itu sebagai wanita, karena Nyai juga wanita gitu loh. Makanya cerdaslah kita dalam menerima atau dekat sama laki-laki. Lalu kedua, selama 3 tahun katanya penyekapan. Harusnya dari keluarga ada laporan kehilangan dong ke polisi. Ini nggak ada. Ya. Kan Yovita juga diajak keluar juga sama si pelaku ini, diajak nagih juga karena si pelaku ini kan debt collector, DC kan. Nah, harusnya di saat dia diajak keluar, Yovita itu kalau betul-betul dia merasa terintimidasi, disiksa, harusnya dia tinggal kabur di hadapan orang banyak, dia kasih lihat keadaan dia yang sudah ya kayak gitulah keadaan dia. Tentu orang akan berempati
dan akan membela dia, menolong dia, dan si laki-laki nggak akan melakukan kekerasan di hadapan umum. Itu loh, kalau betul-betul dia pernah kabur, tuh dia tinggalnya di kos-kosan. Di kos-kosan itu kan rapat, banyak rumah, banyak orang. Kenapa dia tidak berusaha teriak, kabur gitu loh. Walaupun berkali-kali laki-laki itu mau melakukan kekerasan, tapi nggak akan mungkin dia dipukuli di depan orang banyak, ya. Jadi itu banyak hal yang janggal menurut Nyai gitu loh. Nyai pikir awalnya ini penculikan seperti yang di luar negeri, diculik, disekap di sebuah bunker di tengah hutan. Tapi ini kan enggak. Katanya TKP-nya ada di kos-kosan. Yang mana di kos-kosan itu kan rame orang. Pasti dong kalau kita teriak sedikit, pasti orang akan menolong. Nah ini menurut Nyai janggal sekali, ya, sangat janggal sekali. Jadi kalau kita mau menyikapi sebuah kasus, harusnya kita... Baik, itu dia ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kritik atau yang disampaikan oleh Ibu Rike Diah Pitaloka ya, terhadap Ibu Komnas HAM perempuan ini. Itu benar-benar menunjukkan kekecewaan, kemarahan. Kenapa ini perlu untuk didemonstrasikan dan disuarakan? Karena jangan sampai ada sedikit celah yang bisa membuka ruang potensi terjadinya tindakan seperti yang dilakukan Taufik kepada Yovita. Ini sama sekali sudah tindakan yang semacam membawa perempuan bukan mahram, itu sudah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum syariat ya. Terlepas siapapun itu orangnya, kita bicara hukum di sini tidak dapat dibenarkan. Apatah lagi ada tindakan-tindakan pemukulan, ada tindakan-tindakan fisik di sana yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.